Di sana seringkali dikeduk gitu, tapi sepengetahuan kami dari dahulu itu pengangkatan tanah dari pelebaran sungai itu nggak pernah tuntas itu. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Sesuai perintah Pak Lurah Bidara Cina yang diamanahkan Ketua RW dan para Ketua RT, warga pemilik kandang unggas akhirnya menyingkirkan kandang mereka yang sebelumnya ada di pinggir Sungai Ciliwung. Memang sih masih ada kandang yang belum dipindahkan, namun warga Bidara Cina sudah berkomitmen untuk membantu Pemprov DKI Jakarta yang ingin mengeruk dan mengangkut lumpur dari Sungai Ciliwung. Sobat Jelajah Jakarta, sudah beberapa hari ini teman-teman unit Alkal Sudin Sumber Daya Air SDA mengeruk dan mengepok lumpur di wilayah Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur ini. Beginilah penampakan kepokan lumpur Sobat Jelajah Jakarta. Sobat Jelajah Jakarta, perlahan-lahan dua eksavator mulai bergerak dari Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan menuju ke arah Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Operator yang membawa eksavator Pindad AB52 adalah Mas Amin. Sementara operator yang membawa eksavator Sumitomo warna kuning di belakangnya adalah Bang Bedu. Sobat Jelajah Jakarta, menurut Kasih Pemeliharaan Drainase Sudin SDA Jakarta Timur, Pak Puryanto, strategi yang dilakukan SDA untuk lumpur-lumpur di wilayah Bidara Cina ini adalah memang dengan cara mengepok ke pinggir terlebih dahulu seperti ini. Untuk mengingat waktu yang sudah semakin mepet, jadi hasil pengerukan ini kami akan coba tumpuk atau kepok di posisi bantaran kali Ciliwung. Nah, kita akan coba maksimalkan dikepok dulu. Terus setelah itu nanti dilansir ke atas dump truck menggunakan alat-alat yang menggunakan rantai bukan lagi amfibi, maupun yang menggunakan roda. Dikarenakan kalau sudah sampai musim penghujan nanti untuk proses pengerukan endapan yang ada di dalam kali itu agak susah. Jadi kita usahakan saat ini kita maksimalkan hasil pengerukan itu, kita kepok dulu di pinggir, kita banyakin sehingga nanti untuk proses ngelansirnya itu lebih gampang. Sobat Jelajah Jakarta, tentu strategi yang dipaparkan Pak Puryanto keren. Kenapa? Sebab saat ini Sudin SDA berkejaran dengan waktu. Tentu saja waktu yang dimaksud adalah waktu musim penghujan. Memang saat ini masih musim panas. Masih aman untuk mengeruk dan mengepok lumpur. Nanti jika sudah musim penghujan, tentu dua eksavator yang bekerja seperti yang Sobat Jelajah Jakarta lihat ini tidak mungkin bekerja di tengah Sungai Ciliwung seperti sekarang ini. Kenapa? Volume air saat musim penghujan pasti tinggi, sehingga arus bisa saja deras. Jika deras, maka bisa membahayakan eksavator yang bertugas. Oleh karena itu, jika nanti sudah musim penghujan, kedua eksavator akan bekerja di pinggir sungai. Tinggal melakukan pengepokan lumpur saja. Sobat Jelajah Jakarta, melihat kondisi lumpur yang sudah bertahun-tahun menumpuk dan tidak dikeruk, maka hal yang dilakukan oleh Sudin SDA Jakarta Timur adalah menambah armada eksavator sebagaimana yang diungkapkan Pak Puryanto berikut ini. Nanti kita coba menambah armada. Memang lokasi pengerukan kami yang ada di Jakarta Timur bukan hanya di Kali Ciliwung. Namun saat ini berhubung setelah kita lihat, kita evaluasi, ternyata membutuhkan intensitas kendaraan untuk membuang itu lebih banyak. Nanti kami akan nambah armada. Nah, namun itu seperti tadi kita coba kiat-kiatnya karena kita kekurangan armada, ya,
Nah, sementara hasil pengerukan itu nanti kita kepok dulu. Jadi kita nggak langsung muat ke atas armada. Jadi sebagian kita muat ke armada, namun sebagian kita kepok. Karena kalau kita mengharapkan semua langsung dimuat oleh armada, itu kayaknya nggak akan ngejar waktu. Kalau hanya sekitar 2 bulan, 3 bulan ke depan. Karena volumenya ini sangat luar biasa. Itu bisa ribuan kubik, puluhan ribu kubik malah. Nah, jadi kita coba mensiasatinya dengan coba ngepok semua dulu ke bantaran. Nah, supaya ketika pada saat hujan nanti, kita masih tetap bisa aktivitas untuk ngangkut lumpur tersebut. Sobat Jelajah Jakarta, volume lumpur di wilayah Bidara Cina ini memang luar biasa. Banyak banget sebagaimana dikatakan Pak Puryanto tadi. Bisa puluhan ribu kubik loh. Selain di Bidara Cina ini, tentu saja di wilayah Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan yang sampai saat ini masih terus diangkut lumpurnya dan dibuang ke Rawabebek, Bekasi, Jawa Barat. Pagi ini saya menjumpai seorang saksi hidup yang sudah tinggal di wilayah ini sejak tahun 1952, yakni Pak Haji Sajali. Sebelum Sungai Ciliwung diturap pada zaman Gubernur Sutiyoso, beliau sempat tinggal di pinggir Ciliwung, kemudian digusur dan pindah ke belakang di wilayah Bidara Cina. Saya tinggal di sini dari tahun 52. Tadinya tinggal di Mester, kebakaran 52 pindah ke sini. Jadi di sini nih ada di Lembangan ini ada rumah RT 10 gitu. Begitu pelebaran habis sama sekali. Kalau dulu yang namanya Kali Ciliwung ini kalau lagi musim panas airnya jernih sehingga jarak 1,5 meter itu kelihatan di dasarnya karena airnya jernih. Itu sekitar tahun 52 sampai 50 berapa pun hampir 6 bulan itu. Dan kalau banjir itu udang banyak sekali sehingga ayam makanin udang jadi pinggir itu. Kemudian yang di tengah itu ikan besar-besar termasuk ikan baung. Pada waktu yang banyaknya itu orang yang pandai berenang pakai tangguk dia berenang ke tengah itu. Sobat Jelajah Jakarta, menurut Pak Haji Sajali, lumpur-lumpur di Kebon Baru ini sejak zaman Gubernur DKI Jakarta siapa saja belum pernah sampai tuntas, sampai habis. Entah sekarang di saat Jakarta dipegang oleh PJ Gubernur Heru Budi Hartono, apakah lumpur-lumpur di pinggir Sungai Ciliwung Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan itu akan diangkut dan dituntaskan. Tapi di sana seringkali dikeduk gitu, tapi tanahnya nggak pernah habis itu. Jadi tertunda gitu sampai banyak tumbuh rumput-rumput di sana itu. Tapi sepengetahuan kami dari dahulu itu pengangkatan tanah dari pelebaran sungai itu nggak pernah tuntas itu. Masih ada tertinggal gitu. Bahkan dengan adanya sekarang sodetan yang baru kali ini dikerukin lagi tanahnya, dipinggirkan sampai ke atas sana karena nggak bisa keluar. Menurut Pak Haji Sajali, lokasi di mana lumpur-lumpur segubrak di Kebon Baru selalu ada karena ada tikungan. Air Sungai Ciliwung membawa lumpur yang kemudian menumpuk di wilayah selatan, dalam hal ini Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Kenapa air di sini, tanah lumpur nggak ada di sini, di sebelah Jakarta Timur itu? Karena air di sana tuh kira-kira di kebun sayur ada tikungan. Jadi air lewat membawa lumpur, mampirnya di Jakarta Selatan otomatis. Itu. Jadi dengan demikian tanah selalu numpuk di Jakarta Selatan. Sobat Jelajah Jakarta, sebagaimana mayoritas warga di lokasi ini, baik di selatan maupun di timur, segubrak lumpur yang tidak pernah tuntas diangkut ini bisa dituntaskan dengan baik. Dengan begitu, turap-turap di pinggir Sungai Ciliwung bisa terlihat lagi. Sungai Ciliwung di dua wilayah, baik di Kebon Baru maupun Bidara Cina, tidak terlihat kumuh lagi, tidak banyak sedimen lagi. Betul nggak Sobat Jelajah Jakarta? Ya harapan sih, yang sekarang ini nih, nanti setelah sodetan selesai, itu tanah bisa diangkat sehingga turap-turap yang ada di pinggir kali ini kelihatan nampak dan kali jadi bagus.
Baik Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode melihat aktivitas teman-teman unit Alkal Sudin SDA Jakarta Timur yang sedang bekerja keras mengeruk dan mengepok lumpur di wilayah Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Dan mendengarkan Pak Haji Sajali, salah seorang saksi sejarah yang sudah mengetahui perkembangan Sungai Ciliwung di wilayah Bidara Cina maupun di Kebon Baru sejak tahun 50-an ini. Terima kasih sudah menyaksikan episode Jelajah Jakarta ini sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.